Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Rohayati dengan nomor induk mahasiswa 191430097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah aktuaria dengan pertanyaan 2D. Yang pertama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan untuk menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Selanjutnya ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang kedua ada asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang didasari prinsip saling tolong-menolong dan melindungi antar peserta melalui kontribusi dana tabaru, yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, aset dana tabaru asuransi jiwa syariah adalah sebesar 7.115,2 miliar. Nilai aset dana tabaru tersebut mengalami peningkatan sebesar 1.131,8 miliar atau naik 18,9% dibandingkan nilai aset tahun 2018, yakni sebesar 5.983,41 miliar. Aset dana tabaru tersebut dikelompokkan ke dalam aset investasi dan aset non-investasi. Adapun aset investasi tahun 2019 sebesar 5.418,4 miliar dan aset non-investasi sebesar 1.696,7 miliar. Aset investasi mengalami peningkatan sebesar 611,5 miliar atau 12,7%, dan aset non-investasi naik sebesar 520,3 miliar atau 44,2%. Liabilitas dana tabaru tahun 2019 sebesar 4.597,6 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 977,1 miliar atau 27,0% bila dibandingkan dengan nilai liabilitas tahun 2018 yakni sebesar 3.620,6 miliar. Ekuitas dana peserta tahun 2019 mencapai 2.507,5 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 148,50 miliar atau 6,3% dari ekuitas dana peserta pada tahun 2018. Ekuitas dana peserta tersebut merupakan akumulasi dana peserta ditambah atau dikurangi nilai komponen ekuitas lainnya. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerimaan operasional perusahaan, yaitu ujroh atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dialokasikan untuk perusahaan. Bagi hasil pengelolaan investasi, alokasi surplus underwriting, dana tabaru, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan. Pada tahun 2019, laba sebelum pajak adalah sebesar 1.941,2 miliar rupiah
Laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 204,65 miliar atau 11,8% bila dibandingkan dengan laba tahun 2018. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.